Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Rancangan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, seperti biasa mari kita akan mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus, ajar kami untuk senantiasa hidup dalam perkenanan-Mu ya Tuhan. Terangilah mata rohani kami dengan terang firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Mazmur 92 ayat 6. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Cara Tuhan untuk menolong kita seringkali di luar batas kemampuan pemikiran kita. Ketika kita hanya berharap dan mengandalkan Tuhan saja untuk dapat menyelesaikan perkara-perkara kita, maka Tuhan akan turun tangan menolong kita dengan caranya, bukan dengan cara yang kita bayangkan. 1 Korintus 2 ayat 9 mengatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Rancangan Tuhan itu tidak bisa kita atur atau harus mengikuti skenario kita. Tuhan itu bukan pembantu kita yang harus mengikuti kehendak kita sesuai dengan keinginan kita, saudaraku. Justru kitalah yang harus mengikuti caranya Tuhan, sebab kita ini hambanya yang wajib melakukan kehendak-Nya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Yesaya 55 ayat 8. Cara Tuhan adalah ajaib yang kadang bagi kita adalah aneh dan tidak masuk akal. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib dan dahsyat, yang sanggup mengubah yang mustahil menjadi tidak mustahil. Contohnya adalah kisah Nabi Elia dan janda Sarfat. Ketika kelaparan dan kekeringan melanda negeri, Elia diperintahkan Tuhan ke Sarfat, dan di sana Tuhan sudah memilih seorang janda yang akan memberi makan dan tempat tinggal bagi Elia. Namun sesampainya di Sarfat, Elia sangat terkejut ketika mengetahui bahwa janda yang seharusnya memberi dia makan, keadaannya sangatlah miskin. Di sini kita tidak bisa mengetahui apa yang menjadi rancangan Tuhan. Secara manusia mustahil. Bagaimana mungkin janda itu bisa menyediakan makanan bagi Elia jika ia dan anaknya saja akan segera mati kelaparan? Namun, disinilah kunci kuasa Tuhan dinyatakan. Ketika Elia tetap taat dan tetap mempercayai Tuhan dan yakin bahwa Tuhan sanggup menyediakan, juga demikian juga dengan janda Sarfat itu taat tanpa perbantahan pada Elia sebagai abdi Allah, maka mujizat pun terjadi. Tempayan yang berisi tepung itu tidak habis, dan buli-buli yang berisi minyak tidak berhenti mengalir sampai hari di mana Tuhan menurunkan hujan di negeri itu. Saudaraku, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dia selalu punya cara dan jalan keajaiban untuk menolong kita. Tugas kita adalah taat dan percaya saja pada rancangannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kami percaya pertolongan-Mu itu sungguh ajaib. Untuk itu kami hanya berharap dan berserah penuh kepada kehendak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.